Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugianto dan juga teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Fisika Komputasi 2. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dengan anggota yang pertama yaitu saya, Dia Makfiroh, dengan NIM akhir 008. Saya Zila Yusiana dengan NIM akhir 10. Saya Raja Nurul Fahria Pratiwi dengan NIM akhir 20. Saya Intan Permata dengan NIM akhir 48. Saya Syarif Hidayatullah dengan NIM akhir 68. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek yang telah kami lakukan dengan judul proyek yaitu analisis numerik persamaan difusi panas satu dimensi menggunakan skema implicit finite difference, implementasi, visualisasi, dan juga evaluasi stabilitas. Nah, pada proyek yang kami lakukan, tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana panas dapat merambat di dalam suatu batang satu dimensi, serta bagaimana metode numeriknya, khususnya skema BTCS, dan dapat digunakan juga untuk menggambarkan evolusi suhu dalam ruang dan juga waktu. Selain itu, kami membuat antarmuka grafis. Tujuannya untuk membuat pengguna dapat mengatur secara interaktif dan juga mengamati hasil simulasinya secara langsung. Selanjutnya akan masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini kami akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami kerjakan. Seperti yang kita ketahui, dalam fisika, banyak fenomena yang melibatkan perubahan besaran terhadap ruang dan waktu. Salah satunya adalah difusi panas, di mana proses ini terjadi ketika panas merambat dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah, di mana persamaan matematis yang menggambarkan proses ini termasuk persamaan diferensial parsial yang umumnya sulit diselesaikan secara analitik, terutama jika kondisi batas atau sistemnya lebih kompleks. Karena itu, metode numerik menjadi sangat penting, di mana pada proyek ini kami menggunakan skema implisit BTCS yang merupakan metode yang dikenal sangat stabil dan mampu memberikan hasil yang halus meskipun gradien suhu awalnya cukup tajam. Melalui simulasi ini, kami tidak hanya mempelajari bagaimana panas menyebar, tapi juga memahami bagaimana metode numerik itu bekerja, bagaimana stabilitas mempengaruhi solusi, dan juga bagaimana visualisasi dapat membantu kita membaca dinamika fisiknya dengan lebih jelas. Selanjutnya adalah bagian tujuan. Di sini kami memiliki tiga tujuan, yaitu yang pertama, kami ingin menerapkan metode BTCS untuk menyelesaikan persamaan difusi panas satu dimensi secara numerik. Kemudian yang kedua, kami membangun sebuah program simulasi berbasis Python yang dilengkapi antarmuka grafis sehingga perubahan suhu dapat diamati dalam berbagai bentuk visualisasi. Kemudian yang ketiga, kami menganalisis bagaimana stabilitas dan perilaku solusi numerik berkembang dari waktu ke waktu, terutama ketika terdapat perbedaan suhu yang besar pada kedua ujung batang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dasar teori. Nah, pada proyek kali ini kami memodelkan proses difusi panas satu dimensi. Secara fisik, difusi panas merupakan fenomena perpindahan energi termal dari daerah yang bersuhu lebih tinggi menuju daerah yang bersuhu lebih rendah. Proses ini dapat dijelaskan secara matematis melalui persamaan difusi panas yang merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan bagaimana suhu berubah terhadap ruang dan waktu. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut secara numerik, kami menggunakan metode beda hingga. Metode ini dilakukan dengan mendiskretisasi batang satu dimensi menjadi titik-titik grid.
sehingga perubahan suhu dapat dihitung pada setiap titik grid untuk setiap langkah waktu. Dari beberapa skema numerik yang tersedia, kami memilih skema BTCS atau biasa disebut Backward Time Central Space. Skema ini merupakan metode implisit yang memiliki keunggulan utama yaitu stabilitas tanpa syarat. Artinya, perhitungan tetap stabil meskipun digunakan langkah waktu yang relatif besar atau ketika kondisi awal memiliki gradien suhu yang tajam. Namun, konsekuensi dari metode implisit adalah terbentuknya sistem persamaan linear trigonal pada setiap langkah waktu. Nah, untuk menyelesaikan sistem tersebut secara efisien, kami menggunakan Thomas Algorithm atau biasa disingkat menjadi TDMA. Algoritma ini dipilih karena lebih sederhana dan lebih cepat dibandingkan metode inversi matriks umum, sehingga sangat cocok untuk perhitungan numerik dengan jumlah grid yang sangat besar. Oke, lanjut ke bagian metode. A- Oke, pada tahap awal ini kami terlebih dahulu menentukan parameter fisik yang dibutuhkan seperti panjang batang, difusivitas material, kondisi batas suhu pada kedua ujung, serta besar langkah waktu dan jumlah titik grid. Lalu parameter-parameter ini menjadi dasar pembentukan domain simulasi. Metode numerik utama yang kami gunakan adalah skema implicit backward time, central space atau BTCS. Skema ini dipilih karena memiliki stabilitas tanpa syarat, sehingga perhitungan tetap stabil meskipun distribusi suhu awal memiliki gradien yang tajam atau langkah waktunya cukup besar. Lalu implementasi skema BTCS ini menghasilkan sistem persamaan linear dengan struktur tridiagonal. Untuk menyelesaikan sistem tersebut, kami menggunakan Thomas Algorithm atau TDMA. Algoritma ini sangat efisien untuk matriks triagonal dan memungkinkan perhitungan dilakukan dengan cepat meskipun jumlah titik grid cukup banyak. Oke, selanjutnya bisa langsung masuk ke kode program atau source code. Baik, selanjutnya adalah masuk ke kode programnya, di mana judul yang dibuat adalah simulasi difusi panas satu dimensi BTCS. Lalu pada baris pertama, import NumPy SNP, tujuannya adalah untuk membuat array, melakukan operasi matematis, dan juga melakukan komputasi cepat dalam simulasinya nanti. Terus dalam simulasi ini digunakan untuk menghitung nilai R jari-jari, membangun grid ruang, dan juga menyimpan riwayat suhu, serta melakukan operasi matriksnya. Kemudian baris kedua, import matplotlib SPLT itu tujuannya digunakan untuk membuat grafik. Nah, nanti hasilnya adalah untuk memvisualisasi grafik profil suhu, heatmap, dan juga evaluasi suhu terhadap waktu, serta grafik stabilitas energi. Kemudian format plotlib, backend hingga feature canvas TKE AGG itu tujuannya adalah untuk menghubungkan matplotlib dengan Tkinter. Sehingga nanti grafik yang didapat itu bisa langsung ditampilkan dalam jendela GUI. Nah, tanpa adanya diberikan kode program pada baris ini, nanti hasilnya itu hanya sebagai matplotlib biasa, tidak bisa ditampilkan dalam aplikasinya. Kemudian baris ke-6, import Tkinter STK, hingga ke message box pada baris ke-7, untuk membuat antarmuka grafis atau GUI-nya. TK untuk membuat elemen dasar, misalnya seperti jendela, frame, dan juga label. TTK untuk memberikan elemen GUI, seperti entry, button, dan juga notebook. Lalu message box ini untuk menampilkan pesan pop-up, misal seperti notifikasi bahwa simulasi telah berhasil atau peringatan terdapat kesalahan input, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan dari Thomas Algorithm. Di sini kita pertama mendefinisikan fungsi Thomas Algorithm, dan pada baris selanjutnya, yaitu baris n-lan D, ini digunakan untuk menentukan jumlah persamaan yang harus diselesaikan atau panjang vektor solusi. Untuk baris C star, ini
baris C star dan juga D star ini berfungsi sebagai penampung koefisien dan nilai ruas kanan yang sudah dimodifikasi, sehingga proses perhitungannya nanti akan lebih mudah. Dan pada baris C star 0 itu digunakan untuk menormalisasi koefisien diagonal atas persamaan pertama. Sedangkan untuk baris D star 0 itu berfungsi untuk menyesuaikan nilai ruas kanan dan juga koefisien diagonalnya. Eh, untuk perulangan for I in range 1 N-1 itu digunakan untuk menjalankan eliminasi maju pada baris-baris berikutnya. Nah, di sini untuk denom itu berfungsi menghitung diagonal utama yang sudah dikoreksi berdasarkan hasil eliminasi sebelumnya. Dan untuk C star itu digunakan untuk memperbarui koefisien diagonal atas, dan D star ini berfungsi untuk memperbarui nilai ruas kanan sesuai kontribusi dari baris sebelumnya. Nah, pada baris D star min 1 itu digunakan untuk menyederhanakan nilai ruas kanan persamaan terakhir setelah dilakukan eliminasi maju. Dan untuk baris X sama dengan NP0N itu berfungsi untuk menyiapkan vektor solusi yang akan diisi. Kemudian XI itu digunakan untuk menghitung nilai setiap variabel dengan efisien. Dan terakhir ada return X, itu digunakan untuk mengembalikan seluruh solusi yang telah dihitung. Selanjutnya yaitu penjelasan dari BTCS Solver. Selanjutnya adalah bagian BTCS Solver, di mana pada bagian ini digunakan fungsi head diffusion BTCS yang bertugas untuk menghitung evolusi suhu sepanjang batang menggunakan skema numerik BTCS. Pada baris dx sama dengan L per nx-1 merupakan rumus dari menghitung jarak antar titik grid pada domain. Nilai ini kemudian menentukan seberapa rapat pembagian batang yang digunakan dalam simulasi. Kemudian pada baris R sama dengan alpha dikalikan dt per dx pangkat 2 itu merupakan rasio numerik, di mana rasio tersebut muncul dalam skema BTCS dan berpengaruh pada pembentukan koefisien matriks tridiagonal. Kemudian pada baris NT sama dengan int T final per DT, baris tersebut menentukan seberapa banyak langkah waktu yang harus dijalankan selama simulasi. Kemudian baris selanjutnya yaitu membuat array posisi dari ujung kiri hingga ujung kanan batang yang selanjutnya merupakan temperatur awal yang diinisialisasi melalui T sama dengan NP1 NX dikalikan T inisial dan nilai pada dua ujung langsung diganti dengan kondisi batas yaitu T left dan T right, di mana tahap ini menetapkan kondisi awal sebelum proses difusi berlangsung. Tiga array koefisien yaitu A, B, dan C dibentuk untuk menyusun matriks tridiagonal dari skema BTCS, di mana ketiganya ini mewakili diagonal bawah, diagonal utama, dan diagonal atas, yang akan digunakan sebagai input bagi algoritma Thomas. Setelah koefisien disiapkan, sebuah list berbentuk T history dibuat untuk menyimpan evolusi suhu pada setiap langkah waktu. Kemudian proses utama simulasi berada dalam perulangan for n in range nt, di mana pada setiap iterasi, vektor ruas kanan D disiapkan dari nilai temperatur sebelumnya, yaitu T banding min 1, di mana dua baris berikutnya menambahkan kontribusi dari kondisi batas ke dalam persamaan, yaitu pada baris ke 44 dan 49. Kemudian, koreksi ini diperlukan untuk memastikan bahwa suhu pada kedua ujung tetap mempertahankan nilai yang ditetapkan. Setelah itu, fungsi Thomas algorithm ABCD dipanggil untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tridiagonal dan menghasilkan distribusi suhu baru pada titik-titik interior.
Kemudian pada baris ke-42, baris tersebut memperbarui nilai pada baris ke-47, baris tersebut memperbarui nilai suhu berdasarkan solusi BTCS untuk langkah waktu tersebut. Kemudian seluruh distribusi disimpan dalam T-history agar dapat divisualisasikan dan dianalisis. Kemudian pada bagian terakhir, dari fungsi mengembalikan 4 nilai, yaitu riwayat temperatur T-history, posisi grid X, nilai rasio stabilitas R, dan jumlah langkah waktu NT. Selanjutnya adalah penjelasan simulasi dan visualisasi. Baik, memasuki simulasi dan visualisasi, pada bagian ini digunakan fungsi run simulation yang sebagai penggerak utama seluruh proses simulasi. Fungsi ini akan membaca input dari pengguna, menjalankan perhitungan numerik, kemudian menampilkan hasilnya melalui berbagai visualisasi. Nah, pada baris 55 sampai 62 bertugas mengambil nilai-nilai parameter yang dimasukkan pengguna melalui GUI. Setiap nilai seperti panjang batang, difusivitas, jumlah grid, waktu simulasi hingga kondisi batas dikonversi ke tip numerik agar dapat digunakan dalam perhitungan. Nah, selanjutnya pada baris 64 itu memberikan informasi bahwa simulasi mulai berjalan yang memberi perintah yaitu road update itu yang berarti memastikan penampilan GUI langsung diperbarui sehingga penggunaan itu mengetahui bahwa prosesnya sedang berjalan. Nah, selanjutnya pada baris ke-67 itu memanggil fungsi inti simulasi BTCS. Nah, pada tahap ini perhitungan numerik dilakukan secara penuh, mulai dari pembentukan grid, perhitungan iteratif hingga perekaman evolusi suhu di setiap titik grid. Pada variabel times itu pada times kemudian membentuk deretan waktu yang digunakan untuk plotting. Nah, pada baris ke-70 itu digunakan untuk menghitung waktu karakteristik difusi yaitu waktu perkiraan yang dibutuhkan panas untuk merambat sepanjang panjang batang. Nah, nilai ini tuh kemudian ditampilkan bersama rasio stabilitas melalui baris 71 yang sebagaimana itu adalah informasi tambahan bagi pengguna. Nah, setelah perhitungan itu selesai, terdapat kode nomor 76 yang menandakan bahwa proses sudah selesai dijalankan. Nah, pada bagian terakhir sebelum masuk ke visualisasi adalah perulangan yang dimana terdapat for F in yang terdapat di poin 79 sampai 81 itu adalah baris yang mengartikan barisnya itu menghapus seluruh elemen grafik sebelumnya agar tampil bersih yang sebelum memunculkan grafik baru. Nah, dengan begitu, setiap simulasi menghasilkan visualisasi yang rapi tanpa menumpuk dengan hasil yang sebelumnya. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai plot satu. Oke, lanjut ke plot 1 yaitu profil suhu. Pada bagian ini dibuat grafik pertama yaitu profil suhu sepanjang batang pada beberapa waktu simulasi. Jadi pada baris V1 dan X1 ini menyiapkan kanvas gambar baru dan satu sumbu untuk menampilkan grafik. Lalu selanjutnya itu perulangan for one in line space min 1 sampai 6 digunakan untuk memilih 6 waktu yang mewakili seluruh proses difusi. Jadi setiap nilai waktu kemudian digambar melalui X1 plot dan label sama dengan F stack T. Sehingga terlihat bagaimana bentuk distribusi suhu berubah dari waktu ke waktu. Lalu setelah itu setelah kurva gambar, sumbu horizontal diberi label posisi dan sumbu vertikal diberi label suhu. Jadi judul grafik legenda dan grid juga diaktifkan untuk memperjelas pembacaan grafik. Lalu pada bagian kanvas 1 yaitu figur kanvas TKAGG eh, hingga kanvas 1 bagian get widget bertugas menempatkan grafik tersebut ke dalam tab pertama pada antarmuka program. Dan yang terakhir itu pada PLT close itu berguna untuk menutup gambar agar tidak menumpuk di memori. Oke, selanjutnya penjelasan bagian plot 2 yaitu heat map delta T. Baik, selanjutnya adalah bagian plot 2, yaitu heat map.
delta T, di mana bagian ini itu fungsinya adalah untuk memvisualisasi, melihat bagaimana perubahan suhu itu berlangsung sepanjang waktu. Nah, pada baris fig 2, AX2 sama dengan BLT subplots. Dengan fixed size-nya itu sumbu X-nya 6, sumbu Y-nya 4. Nah, tujuannya adalah sebagai tempat menggambar grafik. Nah, setelah itu di baris image AX2, image show itu untuk menunjukkan hasil dari grafiknya tadi bagaimana, menunjukkan sebagai seberapa besar perubahan suhu dari kondisi awal pada setiap titik dan juga setiap waktu dengan T histori dan juga T inisial sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian untuk parameter aspek sama dengan auto, itu tujuannya adalah untuk membuat bentuk heatmap menyesuaikan ukuran panel. Sedangkan CMap ini digunakan untuk memberikan skema warna yang kontras, sehingga perbedaan suhu itu mudah terlihat. Kemudian argumen extend sama dengan V, L, T final, dan juga theta itu untuk mengatur sumbu agar sesuai dengan domain fisiknya dari 0 hingga L dan juga dari waktu awal hingga waktu simulasi selesai. Kemudian ditambahkan melalui AX2 set X label posisi dalam M, kemudian waktu dalam T, pada sumbu Y-nya itu diberikan judul yaitu evolusi perubahan suhu delta T pada baris 105 itu. Tujuannya untuk menambahkan indikator memunculkan grafik dan kemudian PLT color bar itu untuk memunculkan warna menunjukkan besarnya perubahan suhu sehingga nanti pembaca dapat langsung menafsirkan warna dalam satuan derajat Celcius seperti itu. Kemudian yang terakhir ditempatkan pula grafik tadi yang sudah dimunculkan pada kanvas 2 dipanggil dengan figure canvas TKAGG fig 2 dalam frame underscore plot 2 kemudian ditampilkan dalam canvas 2 get underscore tk widget itu untuk menutup objek figur agar tidak membebani memori. Oke, selanjutnya dijelaskan mengenai plot 3. Baik, selanjutnya adalah penjelasan pot 3 atau evolusi suhu. Di sini dibuat visualisasi evolusi suhu terhadap waktu pada 3 titik berbeda. Ditunjukkan pada baris figur 3, AX3, itu digunakan untuk menyiapkan kanvas baru yang digunakan untuk menampilkan grafik. Selanjutnya nanti ditentukan 3 titik yang representatif, itu ditunjukkan pada baris 115 sampai 117 dengan variabel IDX1, IDX2, dan IDX3, di mana pemilihan titik ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana perubahan suhu berlangsung di daerah di dekat ujung panas, di bagian tengah, serta di dekat ujung bagian dingin. Nah, baris berikutnya itu melakukan plotting kurva suhu untuk ketiga titik tersebut, di mana setiap kurva menggunakan data waktu sebagai sumbu horizontal dan suhu pada titik terkait sebagai sumbu vertikal. Ada label seperti X sama dengan X, IDX, 2F, itu akan membantu pengguna untuk mengenali lokasi fisik masing-masing kurva, sehingga grafiknya nanti akan mudah dibaca dan diinterpretasikan. Nah, setelah kurvanya selesai digambar, grafiknya akan dilengkapi dengan label sumbu, judul, legenda, serta garis bantu grid agar perubahan nilai suhunya terlihat lebih jelas. Di mana bagian akhirnya yaitu memvisualisasikan grafik tersebut ke dalam GUI dengan membuat objek figure canvas TKAGG dan menampilkannya di tab evolusi waktu. Nah, setelah ditampilkan, gambarnya ditutup dari memori menggunakan plot close figur 3, di mana ini untuk menjaga performa aplikasi setelah digunakan agar tetap stabil. Dan berikutnya yaitu akan dilanjutkan penjelasan dari pot keempat.
Baik, selanjutnya plot keempat yaitu analisis stabilitas, di mana pada bagian ini dibuat visualisasi terakhir yang menunjukkan bagaimana stabilitas sistem berubah sepanjang waktu. Pada baris Fig 4 AX4, baris tersebut menyiapkan area gambar baru sebagai tempat menampilkan grafik stabilitas. Selanjutnya, pada baris energi, eh, baris tersebut menghitung ukuran perubahan distribusi suhu terhadap kondisi batas dingin, di mana nilai ini bukan energi fisika, tetapi ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh sistem berada dari kondisi stabil. Kemudian pada baris AX4 plot, yaitu menampilkan hasilnya ke dalam grafik. Nilainya dinormalisasikan terhadap energi awal agar perubahannya terlihat jelas. Grafik ini menunjukkan bagaimana sistem bergerak dari kondisi awal menuju keadaan yang lebih teratur. Setelah itu, pada bagian baris AX4 set X label dan AX4 set Y label, memberi label pada sumbu waktu dan nilai energi relatif. Kemudian judul grafik ditambahkan melalui AX4 set title untuk memperjelas isi visualisasi. Selanjutnya, baris AX4 grid through menampilkan garis bantu agar pola penurunan energi lebih mudah dibaca. Kemudian yang terakhir pada bagian plot 4 ini yaitu grafik ditampilkan ke dalam frame GUI melalui serangkaian baris ke 140 yang menautkan grafik ke antarmuka. Kemudian pada baris ke 141 yaitu kanvas 4 draw, baris tersebut menggambarkan grafik. Dan baris selanjutnya kanvas 4 get TK widget, eh, baris tersebut menampilkannya secara penuh di tab tampilan. Dan pada bagian terakhir yaitu PLT close, Fig 4 digunakan untuk menutup figur setelah digambar agar tidak memakan memori. Selanjutnya, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana GUI setup. Yang pertama, pada bagian ini dimulailah dibangun tampilan antarmuka program menggunakan Tinker baris 149 itu membuat jendela utama yang akan menjadi wadah seluruh elemen GUI. Nah, setelah jendela dibuat, baris root title itu memberikan judul pada aplikasi agar penggunaan langsung mengetahui fungsi program saat pertama kali dibuka. Agar tampilannya lebih nyaman dilihat, ukuran jendela diatur melalui root geometri dengan 1200 kali 700 sehingga area kerja cukup luas untuk menampilkan panel input dan 4 visualisasi grafik sekaligus. Nah, kemudian kita pada 152 menetapkan warna latar belakang agar antarmuka itu terlihat lebih bersih dan konsisten. Selanjutnya ditambahkan judul besar di bagian atas jendela yang menggunakan tingkat label. Nah, label ini diberi font yang lebih besar dan tebal untuk menegaskan bahwa bagian ini adalah judul utama aplikasi. Elemen tersebut kemudian ditampilkan melalui tag dengan nomor nomor 154 hingga setelahnya yang memberikan jarak vertikal agar tampilan lebih rapi. Nah, setelah itu dibuat sebuah frame utama menggunakan main frame. Frame ini berfungsi untuk sebagai kontainer besar tempat seluruh panel input dan area visualisasi ditempatkan. Dengan pack frame diluaskan mengikuti ukuran jendela sekaligus diberi ruang di kiri dan kanan agar tata letaknya tidak menempel langsung pada tepi jendela. Kemudian penjelasan bagian input panel bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Pada bagian input panel, pada bagian ini dibuat panel khusus untuk memasukkan parameter simulasi. Parameter panel tersebut dibangun melalui tk.labelFrame yang diberi judul parameter simulasi untuk menandai bahwa seluruh komponen di dalamnya berfungsi mengatur nilai-nilai awal sebelum perhitungan dijalankan. Lalu agar proses pemasukan parameter lebih rapi, digunakan fungsi add_input. Jadi setiap kali fungsi ini dipanggil, sebuah label dan kolom input baru ditambahkan ke panel. Label berfungsi memberi keterangan parameter apa yang harus diisi, sedangkan ttk.entry menyediakan tempat bagi pengguna memasukkan angkanya. Jadi nilai default langsung dimasukkan melalui entry.insert sehingga pengguna
dapat memakai angka bawaan ataupun mengubahnya sesuai kebutuhan. Lalu berikutnya, setiap parameter penting dalam simulasi diatur melalui pemanggilan fungsi add underscore input, seperti panjang batang, nilai difusivitas, jumlah titik grid, langkah waktu, durasi simulasi, serta suhu pada masing-masing ujung batang. Semua ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menjalankan berbagai skenario simulasi. Lalu setelah seluruh input tersedia, sebuah tombol jalankan simulasi disiapkan menggunakan ttk.button. Tombol ini akan memanggil fungsi run underscore simulation ketika ditekan. Tepat di bawahnya, label progress underscore label ditambahkan sebagai indikator status yang akan menampilkan pesan saat simulasi sedang berjalan maupun ketika telah selesai. Selanjutnya, bagian output tabs. Selanjutnya adalah output tabs. Ini untuk menampilkan hasil dari simulasi. Nah, pertama itu dibuat mainframe dengan judulnya yaitu visualisasi hasil, di mana diatur BG itu sebagai background, dipilih warna putih, kemudian eh, FG, kemudian ini sebagai atur untuk warna biru, fontnya pakai Sogo UI, ukuran 11 dan juga diatur bold. Kemudian tab TKK Notebook itu untuk sebagai tab navigasi memudahkan pengguna dapat berpindah antar grafiknya. Lalu dibuat frame plot masing-masing dibuat TK frame untuk plot 1, 2, hingga 4. Ini untuk menempatkan 4 grafik yang sudah dibuat di awal tadi, diberi warna latar belakang masing-masing pakai pengaturan tagar F9 untuk memberi kesan agar lebih terlihat seperti itu. Kemudian keempat grafik tadi dipisahkan dengan tab-tabnya dengan nama sesuai nama grafiknya. Yang pertama ada profil suhu, kemudian heatmap delta T, perubahan suhunya, evolusi waktu, lalu tabs add yang keempat ini menampilkan grafik analisis stabilitas. Setelah itu, agar lebih rapi, setiap frame tadi diberikan perintah pack propagate untuk false supaya ukuran framenya itu tetap stabil dan tidak berubah saat grafiknya dimasukkan. Yang terakhir ditutup dengan root.mainLoop. Tujuannya untuk menjalankan seluruh kode program yang diberikan pada antarmuka GUI sehingga seluruh elemen GUI-nya dapat berfungsi. Oke, selanjutnya akan didemonstrasikan program. Berikut merupakan hasil dari proyek yang telah dijalankan, di mana pada awalnya kita akan memasukkan parameter simulasi. Di sini ada parameter panjang batang, difusitas, selanjutnya ada jumlah titik grid, selanjutnya ada langkah waktu atau delta T, ada waktu total, suhu kiri, suhu kanan, dan juga suhu awal. Berikut tampilan jika program berhasil dijalankan. Nah, berikut merupakan grafik pertama, yaitu profil suhu terhadap posisi, di mana ini memperlihatkan 6 kurva pada beberapa waktu yang berbeda, di mana setiap kurvanya menunjukkan bagaimana bentuk distribusi suhu berubah dari kondisi awal yang seragam menuju pola yang semakin mengikuti kondisi batas. Nah, di mana di awal waktu, kurva itu memperlihatkan gradien yang sangat tajam antara sisi panas dan dingin, kemudian secara perlahan menjadi lebih landai seiring proses difusinya berlangsung. Nah, pola ini menunjukkan bahwa panas yang merambat dari sisi kiri menuju kanan dilakukan secara bertahap. Dan berikut merupakan grafik kedua, yaitu heat map. Selanjutnya, visualisasi yang kedua adalah heat map perubahan suhu delta T yang memberikan pandangan dua dimensi antara posisi dan waktu, di mana warna yang lebih terang menandai peningkatan temperatur dari kondisi awal, sedangkan warna yang lebih gelap menunjukkan penurunan. Heatmap ini menampilkan bagaimana penyebaran panas terjadi secara terus-menerus,
di mana zona panas dari sisi kiri perlahan bergerak ke arah tengah dan kemudian ke sisi kanan. Tampilan yang halus dan bebas dari distorsi menunjukkan bahwa metode BTCS berjalan stabil. Selanjutnya adalah visualisasi ketiga, yaitu evolusi waktu. Baik, eh, nah visualisasi ketiga memperlihatkan bahwa evolusi suhu pada titik-titik tertentu, yakni pada 10%, 50%, dan 90% panjang batang. Nah, ketiga kurva memperlihatkan karakter yang berbeda sesuai letaknya. Titik yang berada pada kondisi batas panas naik suhunya itu lebih cepat. Nah, sedangkan titik yang berada dekat kondisi batas dingin itu mengalami penyesuaian yang lebih lambat. Nah, pola ini membantu memahami bagaimana kontribusi jarak terhadap kecepatan difusi. Oke, lanjut pada bagian grafik energi relatif. Pada bagian ini, nilai ini bukan energi fisika, tetapi ukuran perubahan distribusi suhu terhadap nilai batas yang ditetapkan. Jadi dari grafik yang terlihat, bahwa terlihat energi relatif menurun secara teratur tanpa ada kenaikan mendadak ataupun osilasi. Ini itu menunjukkan bahwa solusi numerik tetap stabil sepanjang simulasi. Hal ini konsisten dengan sifat utama metode BTCS yang stabil tanpa syarat, sehingga dapat meredam kesalahan numerik secara alami. Oke, next kita bisa lanjut ke logbook. Baik, berikut merupakan logbook kegiatan dan kontribusi dari pengerjaan proyek kami. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai kontribusi yang saya berikan untuk kelompok, yaitu pada Selasa 28 Oktober 2025, kegiatan yang kami lakukan adalah kita membagi tugas, di mana kontribusi saya pada kelompok adalah mengawal diskusi terkait bagian tugas, kemudian mengambil bagian sebagai penyusun bab 2, lalu membuat link draft kelompok, serta memulai untuk menyusun logbook. Kemudian pada Selasa 4 November, kegiatannya adalah penyusunan bab 2 tujuan pustaka, di mana mulai mereview jurnal terkait topik bahasan, kemudian menyusun bab tujuan pustaka, lalu mengupdate dari logbook. Selasa 18 November 2025, kegiatannya adalah merevisi dan juga perbaikan, di mana dilakukan diskusi perbaikan revisi, mengupdate logbooknya. Lalu pada Senin 24 November, kita melakukan diskusi final di kelas, kemudian terkait penyelesaian proyeknya bagaimana, dan juga kita mau update dari logbook. Lalu pada hari ini Minggu 7 Desember, kita melakukan finalisasi proyek dengan melakukan presentasi dan juga finalisasi terhadap logbook masing-masing. Baik, selanjutnya merupakan logbook kontribusi saya. Pertama, pada hari Selasa 28 Oktober, di mana kegiatan pertama kita yaitu pembagian tugas. Di sini saya berkontribusi mengikuti diskusi dengan kelompok dan pembagian tugas melalui grup WhatsApp, di mana saya mengambil tanggung jawab dalam penyelesaian bab 4, hasil dan pembahasan, serta pengembangan kode program bersama rekan saya, Nurul. Dan pada hari Selasa 4 November, di sini saya kegiatan yang kami lakukan yaitu pengembangan kode program. Di sini saya menuliskan dan mengimplementasikan algoritma yang sudah dirancang ke dalam kode program dan menggabungkan kode dari teman-teman lain agar program lebih terstruktur. Dan pada tanggal Rabu 5 November, ini merupakan kegiatan kami yaitu pengumpulan progres. Di sini saya membantu mengecek apakah pengumpulan progres sudah sesuai dengan permintaan dari dosen. Dan pada tanggal Senin 24 November, di sini kegiatan kami adalah revisi dan diskusi kelompok. Di mana di sini saya berkontribusi dengan berdiskusi dengan anggota kelompok untuk merevisi kode dan jurnal project.
di mana saya memberikan saran terkait logika program dan cara menyajikan hasil analisis agar lebih jelas. Dan pada tanggal Sabtu 6 Desember, yaitu penyempurnaan jurnal project, di sini saya bersama Nurul menyelesaikan bagian hasil dan pembahasan jurnal, serta menambahkan grafik, interpretasi data, dan analisis supaya kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat. Dan pada hari ini, Minggu 7 Desember, di sini kegiatan kami yaitu finalisasi kode program dan persiapan presentasi. Di sini saya mengecek kembali kode secara menyeluruh agar berjalan dengan benar dan outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Di sini saya juga menyusun alur presentasi atau skripnya, bagaimana penyampaian presentasi ini agar lebih jelas dan mudah untuk diikuti oleh audiens. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan logbook saya. Eh, yang pertama, pada Selasa 28 Oktober 2025, yaitu dengan kegiatan pembagian tugas, saya berkontribusi berdiskusi dengan kelompok mengenai pembagian tugas melalui WhatsApp Group. Kemudian saya mengambil peran dan tanggung jawab dalam pengembangan kode program dan penyusunan jurnal, proyek, bagian hasil, dan pembahasan. Selanjutnya, pada Selasa 4 November 2025, yaitu pada kegiatan pengembangan kode program, saya mengimplementasikan algoritma yang telah disusun pada jurnal ke dalam kode program, kemudian melakukan debugging dan optimasi untuk memastikan kode berjalan dengan efisien dan tidak terdapat error, dan mengatur struktur program dan menggabungkan kode program dari rekan lain yaitu Zella sehingga menjadi kode yang tersusun dengan baik. Kemudian, pada Rabu 5 November 2025, pada kegiatan penyelesaian dan pengumpulan progres, di sini saya membuat repositori GitHub sebagai tempat penyimpanan kode program dan mengumpulkan serta mengorganisir seluruh file progres proyek ke dalam Google Drive. Kemudian, Senin 24 November 2025, pada kegiatan diskusi kelompok, saya berdiskusi dengan kelompok mengenai penyelesaian dan revisi kode program dan jurnal proyek. Selanjutnya, Sabtu 6 Desember 2025, yaitu penyusunan dan finalisasi jurnal proyek, saya berkontribusi menyempurnakan bagian hasil dan pembahasan pada jurnal proyek. Dan pada Minggu 7 Desember 2025, yaitu kegiatan finalisasi kode program, di sini saya memeriksa kembali kode program dan memastikan kode dapat dijalankan dengan baik dan output yang dihasilkan memenuhi standar akurasi yang dirancang pada metodologi. Baik, di sini saya Ina Permata dengan NIM akhir 48 pada hari Selasa tanggal 28 Oktober. Di sini kegiatannya yaitu kontribusi saya yaitu pembagian tugas. Pada kegiatan pembagian tugas, kontribusi saya yaitu berdiskusi mengenai pembagian tugas. Lalu pada Selasa 29 Oktober 2025, kegiatannya itu membuat bagian bab 2 yaitu yang pertama saya mengumpulkan referensi ya, dari jurnal, setelah itu menuliskan materi dasar dan melakukan penyusunan pada jurnal. Pada Kamis 20 November pada kegiatan saya berkontribusi mengajak kelompok berdiskusi penyelesaian program dan revisi jurnal. Pada Senin 24 November 2025, eh, pada kegiatan diskusi kelompok, saya pertama berdiskusi dengan kelompok mengenai penyelesaian revisi dan penyelesaian jurnal proyek. Setelah itu menyelaraskan seluruh bagian makalah untuk konsistensi pada format bahasa ataupun alur analisis. Yang terakhir yaitu pada Minggu 7 Desember, pada hari ini penyelesaian logbook dan presentasi daring. Kontribusi saya itu pertama menyelesaikan logbook proyek Viskom 2, saya itu melakukan pengecekan akhir dan mengikuti presentasi daring melalui platform Zoom. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan analisis proyek kali ini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada Selasa 28 Oktober 2025, kami berkegiatan untuk pembagian tugas, yaitu berdiskusi mengenai pembagian tugas.
Lalu pada Selasa 29 Oktober 2025, kegiatan kami itu membuat eh, saya berkontribusi untuk membuat bagian metodologi, yaitu membuat bagian eh, proyek tentang FTCS FTCS dan BTCS. Lalu pada Minggu 2 November 2025, kegiatannya itu membuat bagian kesimpulannya itu membuat bagian kesimpulan dari program yang sudah dibuat oleh teman-teman. Lalu pada Selasa 4 November 2025, kami melakukan pengecekan tugas, yaitu mengecek masing-masing tugas yang sudah dikerjakan. Lalu pada Rabu 5 November, eh, kami melakukan pengumpulan tugas, yaitu mengumpulkan final tugas jurnal yang sudah dikerjakan. Lalu pada Senin 24 November, kami bertemu diskusi secara offline, diskusi bersama, yaitu diskusi terkait penyesuaian revisi jurnal yang sudah dikoreksi oleh Pak Sugi. Lalu yang terakhir pada hari ini, Minggu 7 Desember 2025, kami kegiatan kami itu menyelesaikan logbook dan menentukan presentasi daring online. Kegiatannya itu mengisi logbook dan finalisasi akhir dari jurnal kami yang sudah kami buat. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya dari jurnal yang kami buat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.